Excuse me. I believe you have my stapler. When I make a mistake, I have 8 different people coming by to tell me about it. Film dibuka dengan memperlihatkan kepadatan jalan raya di pagi hari saat orang-orang mulai berangkat bekerja. Para tokoh utama di film ini masing-masing terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Siapa mereka? Mereka adalah pegawai kantoran di perusahaan teknologi ini teh. Ada Peter si pemuda frustasi, Bolton si culun tapi cerdas, dan Samir si emosional. Bahkan untuk berangkat kerja saja mereka sudah menguras banyak tenaga. Tampak yang tiba lebih dulu ke kantor adalah bos mereka yaitu Lumber. Peter lalu tiba di kantor. Untuk membuka pintu ruangannya pun ia seakan disengat listrik. Saking gairahnya untuk bekerja tidak ada lagi. Sesaat Peter duduk di ruangannya, ia dihampiri oleh bos Lumber. Lumber memerintahkan Peter memperbarui memo laporan TPS-nya. Peter pun mengatakan ia akan menyelesaikannya. Bos Lumber adalah tipe bos yang suka memerintah dengan gaya. Ia mengoceh dengan santai tapi ia sama sekali tak pernah terlihat bekerja. Sesaat kemudian Peter terganggu dengan suara radio Milton di sebelahnya dan meminta suara radio itu dikecilkan. Namun Milton menolak. Milton terus mengoceh hingga Peter mengalah. Setelah itu Peter didatangi lagi oleh bos lain yang memperingatkannya juga tentang memo laporan TPS-nya yang belum ia rubah. Beginilah rutinitas Peter setiap harinya, berada di bawah tekanan pekerjaan. Di ruangan yang sama tampak Samir yang sedang emosi karena mesin fotokopi kantor yang rusak. Peter yang merasa jenuh menghampiri Samir dan Bolton. Ia mengajak kedua temannya itu minum kopi di Cafe Kotkiss, padahal belum jam istirahat. Di kafe itu Peter bercerita keluh kesahnya di kantor terkait jam kerja, bos Lumber dan firasatnya bahwa pacarnya telah selingkuh. Bolton balas bercerita mengatakan para bos tidak menghargai hasil kerjanya di bagian software. Padahal jika ia mau, ia bisa menghancurkan perusahaan itu dengan virus yang ia buat. Peter lalu memperhatikan seorang pelayan wanita, dan Samir menyarankan agar Peter mengajak wanita itu kencan. Peter yang pesimis menolak dan berkata ia sudah punya pacar. Peter juga berencana untuk mengunjungi dokter hipnoterapis bersama pacarnya, karena ia merasa frustasi dengan pekerjaannya. Setelah selesai nongkrong, Peter CS berniat kembali ke kantor. Namun mereka dicegat oleh Anto. Anto memberitahukan bahwa akan diadakan rapat manajemen dengan membawa para konsultan, yang artinya akan ada pengurangan karyawan di kantor ini teh. Anto sangat khawatir dengan ini dan percaya ia pasti yang akan pertama kali dikeluarkan dari kantor. Sesampainya Peter di rumah, ia diteriaki oleh tetangganya Lawrence karena tembok rumah mereka sangat tipis, setipis perasaanku padamu mas. Hehe. Lawrence si pemuda santai pun datang ke rumah Peter dan menunjukkan siaran TV yang sedang menayangkan adegan wanita seksi. Lawrence tanpa akhlak memirip-miripkan wanita di TV itu dengan pacar Peter. Peter kemudian curhat kepada Lawrence tentang pekerjaannya di kantor. Bagaimana ia ditekan bos dan disuruh bekerja tidak pada jam kerja. Peter lalu bertanya apa yang akan Lawrence lakukan jika ia punya uang $1 juta. Lawrence menjawab ia akan menikmati hidup dengan 2 gadis cantik. Lawrence balik bertanya, pertanyaan yang sama pada Peter. Peter pun menjawab, jika ia memiliki uang $1 juta, ia tidak akan melakukan apapun. Ia akan bersantai seharian dan tidak akan melakukan apapun. Ketika tidur, Peter kembali memimpikan pekerjaan kantornya. Alamak, kasihannya. Di kantor, Milton teleponan dengan Peter. Milton curhat tentang mejanya yang telah dipindahkan sebanyak 4 kali oleh bos Lumber. Ia berjanji jika mejanya dipindahkan lagi, ia akan berhenti dan akan membakar gedung kantor jika bos Lumber masih mengganggunya. Lalu Peter pun bersiap untuk pulang. Ia tampak menghindari bos Lumber agar tidak disuruh datang bekerja hari Sabtu esok pagi. Namun sebelum berhasil keluar kantor, ia dihadang oleh bos Lumber. Sang bos menyuruhnya datang bekerja besok hari Sabtu dan sekaligus hari Minggu karena mereka kekurangan orang. Peter hanya bisa terdiam ngenes mendengarnya. Malam harinya, Peter dan pacarnya mengunjungi dokter hipnoterapis. Peter bercerita keluh kesahnya dalam pekerjaan. Ia ingin menghilangkan pikiran itu dan menikmati hidupnya. Lalu dokter menghipnotisnya agar lebih rileks dan melupakan semua tentang pekerjaan. Peter sempat terbawa dengan hipnotis itu. Namun sebelum dokter membawanya sadar kembali, tiba-tiba sang dokter jatuh pingsan. Dan Peter yang belum disadarkan dari sugestinya menjadi permanen dalam kondisi rileks dan tidak memikirkan pekerjaan. Ia bahkan tidak memikirkan apapun, ia hanya ingin hidup santai.
Keesokan pagi, Peter yang sebelumnya disuruh oleh Bos Lumbergh untuk bekerja hari Sabtu itu masih tertidur di kasurnya. Bos Lumbergh menelpon Peter berkali-kali untuk menyuruhnya datang ke kantor, namun Peter tidak memperdulikan teleponnya. Siang harinya jam 15.30 barulah Peter bangun dan mendapat telepon dari pacarnya yang bertanya kenapa Peter tidak masuk kantor. Peter dengan santai menjawab, "Karena aku tidak ingin." Pacarnya terus saja mengoceh, lalu Peter menutup telepon. Karena kesal, pacarnya itu pun menelpon lagi dan mengatakan mereka putus. Peter pergi ke cafe Chotkiss, dan dengan gentle ia akhirnya berani untuk mengajak makan siang wanita pelayan di cafe itu yang bernama Joanna. Waktu makan siang pun tiba. Joanna akhirnya datang menemui Peter di kafe lain. Mereka mengobrol tentang pekerjaan masing-masing. Mereka tampak nyaman satu sama lain. Di kantor, para konsultan sedang mewawancarai Anto. Tapi sayang, wawancara seputar pekerjaan itu tidak membuahkan hasil yang baik. Para konsultan pun lanjut mewawancarai Bolton. Kedua konsultan hanya menanyainya pertanyaan yang tidak penting. Di kantor, Bos Lumbergh menyuruh Milton untuk memindahkan mejanya lagi jauh ke belakang. Milton keberatan dengan itu, namun Lumbergh terus saja menceloteh. Lumbergh juga mengambil stapler kesayangan Milton. Milton terdiam dan bergumam ia akan membakar gedung ini. Scene berganti, Peter akhirnya datang ke kantor dengan penampilan santai. Bolton bertanya kemana saja ia, kenapa tidak masuk kantor. Peter menjawab ia melakukan apa yang diinginkannya. Bolton mengatakan bahwa Peter seharusnya menemui konsultan kantor untuk diwawancarai. Tanpa basa-basi, Peter langsung menuju ke ruang wawancara. Ketika ditanyai perihal suka duka di tempat kerja, Peter menjawab semaunya. Ia sangat jujur tentang isi hatinya. Bukannya kesal karena hal itu, konsultan kantor malah terkagum dengan kejujuran dan keberanian Peter. Mereka bahkan mempertanyakan pendapat Peter jika Peter memiliki saham di perusahaan ini. Saat keluar kantor, Peter dihalangi Bos Lumbergh, namun Peter tidak menghiraukannya. Di cafe Chotkiss, Joanna dipanggil oleh bosnya. Si bos memberi teguran terkait Joanna yang hanya memiliki 15 aksesoris di badannya. Ia ingin Joanna memakai lebih banyak aksesoris. Kembali ke kantor, para konsultan menyelesaikan laporannya dan menemui Bos Lumbergh. Terungkap mereka akan memecat Anto dan Bolton yang ternyata sudah tidak terdaftar sebagai pekerja semenjak 5 tahun lalu namun masih mendapatkan gaji. Mereka akan memecat Bolton tanpa memberitahukannya. Lalu tentang Peter, konsultan ini menyarankan untuk menaikkan jabatannya. Ternyata mereka kagum dengan kejujuran Peter. Bos Lumbergh tidak menyetujuinya. Lalu si konsultan mengatakan masalahnya bukan pada Peter, tapi karena kurangnya motivasi yang Peter terima selama bekerja. Akhirnya Bos Lumbergh juga diwawancarai. Dan ternyata selama ini Bos Lumbergh terlalu ketat dan selalu memperbesar masalah sepele. Setelah hari itu, Peter sering terlambat dan tidak takut lagi dengan ancaman Bos Lumbergh. Peter bahkan parkir di tempat Bos Lumbergh. Peter tidak bekerja sama sekali. Ia juga berhasil mengencani Joanna dan mereka selalu nonton film kungfu di rumah Peter. Bos Lumbergh pun menegurnya dan meminta Peter untuk menyelesaikan laporan TPS-nya. Bang Jago Peter malah menolak dan bahkan mengusir Bos Lumbergh pergi. Bos Lumbergh lalu menemui Milton. Milton yang malang bertanya kenapa ia tidak menerima gaji bulan ini. Bos Lumbergh tidak mengatakan bahwa sebenarnya Milton juga telah dipecat. Si bos tengil ini bahkan menyuruh Milton untuk memindahkan mejanya lagi ke ruang bawah tanah. Di ruangan lain, Peter menemui para konsultan. Mereka menceritakan akan memecat 2 orang dari bagian software, yaitu Samir dan Bolton. Para konsultan tidak tahu Samir dan Bolton adalah teman dekat Peter. Kedua konsultan ini juga menjelaskan akan menaikkan jabatan Peter. Tentu Peter tak senang dengan itu. Ia pun mengajak Bolton untuk datang ke rumahnya. Malamnya di rumah Peter, Peter bertanya tentang virus yang selalu Bolton ceritakan. Sebuah virus yang bisa mengambil uang kantor tanpa sepengetahuan siapapun. Lalu uang tersebut akan jatuh ke rekening baru. Peter bertanya kenapa Bolton tidak melakukannya. Bolton dengan sok menegaskan karena ia sudah memiliki pekerjaan dan tidak ingin dipecat. Peter lalu menceritakan bahwa Bolton sebenarnya akan dipecat akhir pekan ini. Mendengar itu, Bolton langsung lemas frustasi. Peter lalu mengajak Bolton untuk menjalankan virusnya dan mengambil uang dari kantor. Bolton mengakui tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Lalu mereka pun mengajak Samir. Awalnya Samir tidak mau ikut, tapi karena kepandaian Peter berbicara, Samir pun setuju untuk ikut. Toh ia juga akan dipecat. Mereka berjanji tidak akan menceritakan rencana ini kepada siapapun. Keesokan harinya, Peter mendapatkan promosi. Lalu mereka bertiga menjalankan aksi mereka. Bolton dan Samir mengcopy virus ke disket dan memberikannya kepada Peter. Lalu Peter mengcopy virus itu ke komputer utama di kantor. Mereka pun berhasil melancarkan aksinya. Salah seorang rekan mereka bernama Aldo datang menyapa. Aldo bercerita bahwa Anto mengalami kecelakaan.
Anto mengalami beberapa patah tulang, tapi ia mendapatkan uang asuransi yang banyak dari kantor. Hal itu membuat Anto mengundang semua orang untuk pesta di rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Balton, Samir, dan Peter melampiaskan kekesalan mereka pada kantor dengan menghancurkan mesin fotokopi kantor yang mereka curi, lalu melanjutkan berpesta di rumah Peter. Besok paginya saat akan pergi ke pesta Anto, Joanna menanyakan apa saja yang Peter CS lakukan. Sesampainya di pesta Anto menyambut mereka dengan senyum lebar. Meski kondisinya yang tak baik-baik saja, ia tetap bahagia sebab telah mendapat banyak uang asuransi. Anto juga sempat sedikit menasehati Peter terkait suka duka di tempat kerja. Bahkan Anto telah bekerja 30 tahun di sana, dan segala kebencian yang ada itu wajar, dan pasti akan menghasilkan hal baik pada akhirnya. Di halaman rumah, semua orang saling berbincang riah, lalu Aldo menjumpai Peter. Aldo menunjuk ke arah wanita yang ia kenal dan mengatakan wanita itu pernah kencan dengan Lambert. Saat perjalanan pulang, Peter sangat kesal karena Joanna ternyata pernah kencan dengan Lambert. Joanna berkata itu sudah 2 tahun yang lalu dan Peter tidak berhak menghakiminya. Lalu mereka bertengkar dan Joanna meminta turun dari mobil. Besoknya di cafe Chotkiss, bos Joanna memarahinya karena Joanna masih kurang memakai aksesoris. Joanna yang sedang bad mood langsung mengacungi jari tengah kepada bosnya dan ia memutuskan berhenti bekerja. Di saat yang sama, Peter pergi ke ATM untuk mengecek jumlah uang yang telah diambil dari kantor. Ia sangat terkejut karena uang yang masuk terlalu banyak, tidak sesuai dengan yang Peter CS rencanakan. Ternyata Balton melakukan kesalahan teknis dalam aksi mereka. Mereka pun sangat panik dan takut dipenjara. Di kantor, bos Lambert sedang merayakan ulang tahunnya. Para karyawan terlihat terpaksa untuk ikut merayakannya. Mereka lalu membagikan kue ulang tahunnya. Namun Milton tidak kebagian kue. Ia kesal dan berkata lagi akan membakar gedung ini. Peter CS masih berusaha untuk menghilangkan jejak uang yang mereka curi. Lalu Balton menyarankan untuk mencuci uang itu agar tidak ketahuan. Namun ketiga pria konyol ini tentu tidak bisa melakukan itu sebab tidak tahu caranya. Kembali ke kantor, Milton yang sudah dipindahkan mejanya di ruang bawah dihampiri oleh bos Lambert. Milton kembali mengatakan ia belum menerima gajinya, namun bos Lambert tidak mendengarkan. Lalu rekan bos Lambert datang dan memberitahunya bahwa telah terjadi kebocoran uang yang besar di kantor. Di rumah Peter, mereka masih membahas masalah uang itu dan Peter juga masih tidak percaya Joanna pernah mengencani Lambert. Tetapi Balton berkata itu bukan Lambert bos mereka, melainkan Lambert yang lain. Ternyata Peter salah sangka kepada Joanna. Mereka juga masih sangat khawatir akan dipenjara dan mereka yakin pasti akan dihap-hap oleh tahanan lainnya kalau sampai di penjara. Malamnya Peter bermimpi, mereka bertiga akan ditempatkan di penjara hantam bokongku selama 4 tahun. Dan malam itu juga Peter mengumpulkan semua uang yang dicuri untuk memulangkannya ke kantor. Peter mengunjungi Joanna terlebih dahulu. Joanna mengatakan ia telah dipecat dari cafe Chotkiss. Peter meminta maaf tentang perkataannya kepada Joanna. Ia mengira Joanna pernah mengencani Lambert bosnya, namun ternyata Joanna mengencani Lambert yang berbeda. Ia juga mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan kata-kata manis, yang membuat Joanna yang cantik luluh kembali ke pelukan Peter. Ia pun pergi ke kantor. Peter meletakkan amplop uang itu ke bawah pintu ruangan bos Lambert. Setelah meletakkannya, sesaat ia menyesal dan mencoba mengambil amplop itu lagi. Namun tidak bisa karena sudah terlanjur masuk ke dalam. Esok paginya, bos Lambert tidak ada di ruangan. Milton berniat menemui sekretaris bos Lambert untuk meminta gajinya. Saat si sekretaris pergi, Milton diam-diam memasuki ruangan Lambert. Di rumah, Peter mengemasi barangnya karena yakin akan dipenjara. Peter mengucapkan selamat tinggal kepada Lawrence. Lawrence memberinya nasihat agar berhati-hati menjaga kesuciannya di penjara. Sesampainya Peter di kantor, terjadi kebakaran yang hebat. Seluruh ruangan di sana diselimuti api. Lalu Peter teringat bahwa Milton selalu bergumam akan membakar kantor. Dan Peter melihat Milton diam-diam kabur dari sana. Karena kebakaran itu, semua bukti kejahatan Peter CS hangus. Dan amplop yang diletakkan di ruangan Lambert bukan lagi menjadi hal yang penting. Waktu berlalu, sekarang Peter telah mendapatkan pekerjaan baru. Ia bekerja membersihkan bekas kebakaran di kantornya. Lalu Balton dan Samir mengunjungi Peter. Balton dan Samir juga sudah mendapatkan pekerjaan baru. Mereka mengajak Peter untuk bekerja di tempat mereka. Namun Peter tidak tertarik kerja di kantor lagi. Peter lebih bahagia bekerja di luar ruangan. Di tempat lain, Milton sedang berlibur di sebuah pulau. Ini menjelaskan Milton lah mengambil uang yang Peter letakkan di ruang bos Lambert, sehingga ia bisa liburan. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Sebuah film dengan judul Office Space adalah film komedi yang disutradarai oleh Mike Judge
Film ini menggambarkan kehidupan sehari-hari di kantor dengan gaya yang lucu dan satir. Ceritanya berkisar pada seorang pegawai bernama Peter Gibbons yang diperankan oleh Ron Livingston yang merasa muak dengan pekerjaannya yang membosankan dan menghancurkan semangatnya. Salah satu aspek yang membuat film ini menonjol adalah kemampuannya untuk menggambarkan kebosanan dan frustasi yang seringkali dirasakan di tempat kerja. Karakter-karakternya sangat menggambarkan berbagai stereotip karyawan kantor, seperti bos yang tidak berpengertian, rekan kerja yang menjengkelkan, dan rutinitas yang monoton. Nah, pesan yang ingin disampaikan oleh film ini sangat relevan guys, yaitu pentingnya menemukan kepuasan dan tujuan dalam pekerjaan kita. Film ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengapa kita terjebak dalam pekerjaan yang membosankan dan apakah ada jalan keluar dari rutinitas yang menghancurkan semangat kita. Selain ceritanya yang kuat, penampilan para aktor juga patut diacungi jempol. Ron Livingston memberikan penampilan yang brilian sebagai Peter Gibbons, menunjukkan kebosanan dan keputusasaan dengan sangat baik. Gary Cole juga memukau sebagai Bill Lamberts, bos yang konyol dan sangat menjengkelkan. Penyajian alur cerita dalam film Office Space cukup sederhana, tetapi efektif dalam menggambarkan pengalaman karakter utama dan suasana di tempat kerja. Sangat fokus pada pengalaman karakter utama Peter dan perubahan sikapnya dari rasa terjebak menjadi pembebasan. Meskipun alur ceritanya relatif sederhana, film ini mampu menyampaikan pesan dengan baik tentang kebosanan di tempat kerja dan keinginan untuk menemukan kepuasan dalam hidup. Selain itu, film ini juga menghadirkan momen komedi yang kocak dan satir yang menjaga penonton tetap terhibur sepanjang film. Nah, secara keseluruhan, penyajian alur cerita dalam Office Space memberikan pengalaman yang menggugah dan menghibur bagi para penontonnya. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Office Space 7,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.